bisa membuktikan satu saja di dalam kitab Anda bahwa dia bukan ilham Tuhan, beranikah Anda jujur mengakui di hadapan saya bahwa kitab Anda tidak layak dikatakan suci? Saya belum bisa menjawab seperti begitu. Oke, baik. Oke. Siap. Kalau gitu saya kasih bukti saja ya. Tapi Anda nanti kita akan lihat konsistensi Anda. Saya buktikan bahwa kitab Anda bukan ilham Tuhan. Buka dalam 2 Korintus pasal 11 nomor 17 sampai 18. Bentar, saya bawa kitab. Mengatakan bahwa isi kitab suci Anda isinya semua ilham Tuhan, bro. Anda yang bilang, bukan Paulus. Anda mengatakan semua isi kitab suci Anda datang dari Tuhan. Paulus menolak Anda. Paulus mengatakan, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Mana yang dijujur, Anda atau Paulus? Gimana ulang? Itu baru satu. Anda mengatakan isi kitab suci Anda semua Orang dewasa, kepada orang dewasa, maka saya punya intelektual juga berbicara. Ya, apa gunanya Anda menyampaikan hal itu? Anda kan bicara dengan orang dewasa. Ketika Anda bilang, ketika saya bicara dengan anak kecil, ketika saya bicara, apa urusannya itu dengan kami di sini? Kami minta Anda jelaskan ayat itu. Anda kan minta saya membuktikan. Saya sudah buktikan bahwa ternyata perkataan Paulus itu tidak semua perkataan Tuhan. Selesai, clear. Anda menerima atau tidak? Silakan Anda jelaskan. Kalau tidak, alasannya apa? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Apa arti ismul? Nama. Ismul. Zat ini person. Zat ini person. Al-wajibul wujud, yang ada sebelum segala sesuatu ada, dan dia menciptakannya daripada ketiadaan. Ismul tetap proper name, not generic name. Nah, sekarang unikasi. Kata Allah itu apa sebenarnya? Kalau mereka jujur, kata Allah itu L-nya 1. Allah dalam bahasa Ibrani artinya itu sumpah serapah. Nih, kita lihat sumpah serapah ya. Kita contohkanlah Ayub 31:30. Sumpah serapah. Ya. Kita pakai bahasa asli, Irma. Kita bukan seperti mereka pakai terjemahan. Aku takkan membiarkan mulutku berbuat dosa menuntut sawahnya dengan mengucapkan sumpah serapah. Ini nama Tuhan mereka nih, ya. Nih, Allah. Sumpah serapah, mereka mengutuki Tuhan mereka setiap hari. Allah.
Mana ada nama Tuhan dalam bahasa Arab itu Allah? Allah. Iya. Dalam bahasa Ibrani, kata Tuhan itu adalah Eloah. Uni belajar bahasa Ibrani. Nah, Anda belajar bahasa Ibrani ini. Panduan belajar bahasa Ibrani Uni. Dalam bahasa Aramaik itu Alaha. Dalam bahasa Arabnya ilah. Makanya la ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah. Sembahan banyak. Yang sembahan benar hanya Allah. Mereka comot nama Tuhan kita. Mereka tidak akan mampu membedakan apa Allah, apa Tuhan. Mereka itu tertipu oleh terjemahan. Dalam terjemahan kata Theos itu dipadankan dengan kata Allah. Kata Kurios dipadankan dengan kata Tuhan. Coba buka 1 Korintus pasal 8 nomor 6. Silakan Irma baca sendiri. Bentar Uni. Mereka comot nama Tuhan kita, comot istilah bahasa Arab. Alkitab itu bahasa Arab, kitab mereka bahasa Yunani. Saya kasih kesempatan orang Kristen lagi untuk naik menjelaskan agama kalian, pembuktian kepada Irma bahwa kalian nggak lebih pintar tentang agama kalian dibandingkan saya, oke? Saya minta kalau bisa pendeta yang naik ya, karena jemaat awam, sorry, kalian akan menghujat nanti. Saya minta tolong yang naik adalah orang-orang yang berilmu terkait tentang agama kalian. Jelaskan kepada kami perbedaan Allah dengan Tuhan dalam literatur yang kalian miliki. Kalian membawa kami kamus Oten Indonesia, kamus rohani, silakan. Kami cuma minta, apa dasar kalian mengatakan nama generic name itu adalah Allah? Kami minta ilmunya, ilmu linguistiknya. Dapat dari mana kalian? Untuk membuktikan kepada Irma bahwa saya tidak berbohong, bahwa tidak ada umat Kristen yang lebih jago memahami agama mereka dibanding saya. Ini bukan kesombongan, tapi ini fakta. Saya ingin kalian Kristen membela iman kalian di hadapan Irma, membuktikan kalau kami sedang menyesatkan Irma. Coba kalian luruskan Irma, injili Irma di hadapan kami. Coba ketik 1 kalau Kristen, kita naikkan. Kami minta kalian injili saya dan Irma di hadapan Irma supaya kalian bisa membuktikan kepada Irma bahwa saya penyesat dan Irma dan kalian adalah orang benar. ASM saya naikin ya. Nanti Jiko ya. Satu-satu dulu. Saya minta yang Kristen dulu. ASM saya naikkan. ASM kamu minta permintaan tamu dulu, multi dulu ya. Saya naikin kamu. ASM. Tugas kalian menjelaskan iman kalian, jelaskan Trinitas kepada kami. Oke, kamu tidak minta permintaan ASM ya. Yang naik itu bukan orang Islam. Yang naik itu Jiko naik. Kita lihat yang antri. Yang antri tolong typing. Oke, saya hapus dulu yang antri ini satu-satu ya. Terlalu banyak yang antri ini. Kalau kami ini bicara harus pakai bukti, bro. Ketika saya katakan saya lebih memahami agama kalian daripada kalian secara ilmiah, maka kita akan buktikan di sini. Saya bertarung, saya pertaruhkan gelar apologet saya. Saya berhenti menjadi apologet seumur hidup kalau kalian lebih paham daripada saya. Ya, malam ini saya pertaruhkan itu. Silakan. Siapa yang berilmu? Silakan naik. Siapa yang berilmu? Vivi, Anda berilmu menjelaskan agama Anda? Vivi, selamat malam. Turun aja, kalau jawab langsung turun aja. Saya tantang kalian yang berilmu untuk naik diskusi dengan saya 2 arah, membuktikan siapa yang lebih paham secara ilmiah yang mengikuti Bible, saya atau kalian. Siapa yang berilmu? Yang berilmu siapa? Ketik saya gitu. Siapa yang berilmu? Saya, langsung saya naikin. Hema. Nggak ada rame-rame. Yang dari tadi bicara cuma saya. Yang lain hanya membantu agar diskusinya jalan. Hema, selamat malam. Kenapa kalian L naikkan L ini? Mika, bisa jambak L itu nggak? Oke, L dulu kita naikin ya. Oke, kita besarkan L sama saya dulu. Kita pengen diskusi ilmiah, kita tidak pengen diskusi congortologi. L bisa buka cam, bro? Oke, silakan buka cam, bro. Bukti seseorang itu akademik dan ilmiah, dia tidak takut memperlihatkan wajahnya karena identitasnya harus kita ketahui. Oke, Brother L. Halo Mbak. Perkenalkan kepada kami apakah dalam Mbak, ranah saya dari teologi. Papua.
Ya, sebelumnya saya ingin Anda perkenalkan kapasitas Anda sebagai orang Kristen, pendeta, evangelis, jemaat, awam. Saya jemaat, saya seorang pelajar. Oh, pelajar. Saya ikuti dari tadi. Ya, Oke, silakan. Ada Saya tanggapan ikuti dari terkait tadi, semua statement saya? Silakan. ya, saya mau tanya tentang statement Mbak yang tadi itu tentang Mbak bisa membuktikan kalau Biblika itu bukan kitab suci. Bagaimana Yes, itu? tentu. Mbak bisa Siap mendengarkan buktikan? ini? Standby. Coba. Oke. Ya, siap. Saya siap. Saya sebelum saya kitab letakkan parameter. Apa yang dimaksud kitab suci? Apakah Anda sudah punya pandangan terkait kenapa kitab Anda dikatakan suci? Sudah tahu? Sudah paham kenapa kitab itu dikatakan suci? Sudah tahu alasannya? Sebelum saya menjawab, membuktikan, karena takutnya nanti Anda berbeda paham dengan saya terkait tentang definisi kitab suci. Menurut umat Islam, menurut Al-Quran, kitab suci itu adalah kalam ilahi, petunjuk, dan juga kitab yang suci secara esensi. Nanti saya jelaskan. Sekarang menurut Anda kitab suci itu apa? Baru kita ambil dari situ proposisinya untuk bicara pembuktian bahwa kitab Anda tidak layak dikatakan suci. Silakan. Saya catat, menurut Anda kitab suci adalah? Kitab suci menurut saya adalah ilham atau firman yang turun kepada manusia, lalu manusia yang terpilih itu menyampaikan kepada manusia yang lain. Oke, semua isi Bible itu menurut pandangan Anda adalah ilham dari Tuhan atau firman Tuhan? Ilham dari Tuhan. Oke, kalau saya bisa membuktikan satu saja di dalam kitab Anda bahwa dia bukan ilham Tuhan, beranikah Anda jujur mengakui di hadapan saya bahwa kitab Anda tidak layak dikatakan suci? Saya belum bisa menjawab seperti begitu. Oke, karena baik. Oke. Mbak belum Siap. jawab seperti apa Kalau yang gitu saya tanyakan. kasih bukti saja ya. Tapi Anda nanti Ya. kita akan lihat konsistensi Anda. Saya buktikan Ya. bahwa kitab Anda bukan ilham Tuhan. Buka dalam 2 Korintus pasal 11 nomor 17 sampai 18. Bentar, saya bawa kitab. Silakan. Irma, perhatikan adindaku. Bagaimana kedudukan umat Islam di hadapan kaum kafir. Ya, kami tidak sombong. 2 Korintus berapa tadi? 2 Korintus pasal 11 nomor 17 sampai 18. 2 Korintus pasal 2 Korintus pasal 11 nomor 17 sampai 18. ya. Lihat sendiri, baca kuat, pahami Apa sendiri, jelaskan kepada kami. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ayat 18, karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku bermegah juga. 17 dan 18. Silakan Anda jelaskan kepada kami ketika Paulus mengatakan apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Lalu Anda katakan Paulus mendapat ilham dari Tuhan dan firman Tuhan. Mana yang benar? Anda, Paulus yang jujur. Siapa yang jujur? Silakan dipilih. Paulus tidak mengatakan bahwa itu ilham dari Tuhan, tapi Paulus itu dia mempelajari dari Anda yang mengatakan bahwa isi kitab suci Anda isinya semua ilham Tuhan, bro. Anda yang bilang, bukan Paulus. Anda mengatakan semua isi kitab suci Anda datang dari Tuhan. Paulus menolak Anda. Paulus mengatakan, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Mana yang dijujur, Anda atau Paulus? Gimana ulang? Itu baru satu. Anda mengatakan isi kitab suci Anda semuanya ilham dari Tuhan, firman dari Tuhan. Paulus menolak apa yang Anda katakan. Apa kata Paulus? Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang botol yang berkeyakinan. Apakah itu Anda mengatakan bahwa Paulus itu membicarakan tentang firman Tuhan? Saya tahu Anda sudah paham. Mungkin Anda terguncang saja karena baru ini mendengarkan ayat itu. Enggak. Saya pelajari, saya belajar. Ya, silakan jelaskan kepada kami.
Paulus di situ dalam konteks dia berbicara kepada orang-orang Korintus. Apa masalah? Mau dia bicara kepada orang Minang pun, yang penting itu firman Tuhan atau bukan. Kita bicara tentang isi kitab Anda. Ingat, jangan lari kemana-mana. Kita bicara tentang isi kitab Anda. Di dalam isi kitab Anda katakan semua isi kitab Anda adalah firman Tuhan. Minta saya jelaskan. Nah, ini saya sudah jelaskan. Iya, kita diskusi, bro. Penjelasan Anda saya sampaikan. Saya tidak minta Anda menjelaskan kepada siapa Paulus berkata. Saya minta Anda tanggapi ayat ini. Anda mengatakan semua perkataan di dalam kitab Anda adalah firman Tuhan. Paulus menolak itu karena ada perkataan Paulus yang bukan firman Tuhan. Bagaimana pendapat Anda? Silakan dijawab. Ini baru satu, bro. Saya sudah menjawab seperti begitu. Terus apa maksud Ibu kasih ayat seperti begitu? Membuktikan bahwa kitab Anda bukan firman Tuhan karena Anda mengklaim semua isi kitab suci adalah firman Tuhan dan ilham Tuhan. Ternyata bukan. Ada perkataan pribadi Paulus. Ada pandangan orang. Buka Lukas 3:23 sekarang. Kalau kita tidak bisa lompat-lompat seperti begitu. Oh ya Kalau udah, Anda kita jelaskan menjelaskan- dulu itu. Saya sudah tidak mau gini ya. Debat kusir itu adalah ketika ada penjelasan yang sudah masuk akal lalu ditolak lalu diputar-putar-putar, itu buang waktu. Enggak begitu. Anda kan Ketika bilang saya sudah ketika buktikan kepada ketika saya bicara dengan anak kecil, saya akan seperti berbicara seperti anak kecil. Ketika saya berbicara seperti orang dewasa kepada orang dewasa, maka saya punya intelektual juga berbicara. Ya, apa gunanya Anda menyampaikan hal itu? Anda kan bicara dengan orang dewasa. Ketika Anda bilang, ketika saya bicara dengan anak kecil, ketika saya bicara, apa urusannya itu dengan kami di sini? Kami minta Anda jelaskan ayat itu. Anda kan minta saya membuktikan. Saya sudah buktikan bahwa ternyata perkataan Paulus itu tidak semua perkataan Tuhan. Selesai, clear. Anda menerima atau tidak, silakan Anda jelaskan. Kalau tidak, alasannya apa? Kalau terima, jawabannya apa? Alasannya apa? Jangan berputar-putar-putar, bro. Jangan Enggak, menjelaskan saya apa yang tidak berputar. kami minta. Anda tahu tadi Anda naik ke atas ngapain? Anda bilang apa? Apa alasan Ya. Uni Rifa mengatakan kitab saya bukan kitab suci? Saya jawab, karena kitab Anda tidak layak dikatakan Ya, suci. Kenapa? betul. Bercampur di dalamnya. Lalu saya buktikan kepada Anda, ternyata tidak semua ilham Tuhan. Itu kata Paulus. Lalu apa yang mau Anda lalu permasalahkan di sini? Silakan. Kalau seperti di kitab Wahyu, nah itu ilham. Saya tidak Sama bicara seperti kitab Wahyu. kitab Quran juga. Anda tadi tahu kata Anda Ya, apa? maksud Seluruh saya kitab jelaskan itu Anda. gambaran. Oke, saya tanya sama Anda. Tunggu, saya Siapa jelaskan penulis dulu. kitab Wahyu? Apa yang Yohanes. Anda mau jelaskan, bro? Bagaimana Yang mau saya Anda jelaskan menjelaskan apa? kalau Ibu potong-potong seperti begini? Apa itu kualitas Ibu? Yang loh, kenapa malah menyerang pribadi saya? Kenapa Anda menjelaskan apa yang saya tidak minta untuk dijelaskan? Maksudnya tadi intinya Loh, saya mau Anda belajar. kualitas saya Anda pertanyakan di sini. Apa yang membuat kualitas saya turun apa di sini? Saya hina Anda. Coba saya kasih satu pertanyaan. Coba kita terlepas dari agama dulu. Bisa tidak kita pakai logika? Anda mau pakai logika dengan kami mau pakai dalil kepada kami, saya siap. Tapi dengarkan baik-baik. Yang tadi itu selesaikan Dengar dulu. saya- Bro, saya ini bukan budak Saya siapa-siapa. seorang- Anda saya izinkan naik untuk saya memperlihatkan seorang- kepada Irma bagaimana kualitas kami. Ya. Saya bicara No, pakai saya- bukti. saya- Saya katakan tadi bahwa orang Kristen tidak paham kitabnya. Saya buktikan Irma. Irma Nah, sudah saya lihat lihat. deh, engkau yang memilih Irma. Iya. Coba Udah lihat. boleh kita Iya, jawab nggak paham. pakai Bang El, tadi kan Bang El sendiri yang bilang kalau kitab suci Bang El ini kan firman Tuhan semua. Nah, Uni sudah ngasih tahu ke kamu, suruh buka Korintus 11, 17, 18 ini. Ini kan Rasul Paulus. Kitabmu ini bukannya firman Tuhan, tapi Rasul Paulus yang mengatakan bahwa ia berbicara seolah-olah orang bodoh untuk membela dirinya di para rasul palsu yang membanggakan diri secara duniawi. Nah, kamu bilang tadi kitabmu ini kitab firman kan, firman Tuhan semua. Nah, di sini Ya. tulisannya Rasul Paulus yang mengatakan kamu nanya ke Uni kan, kitabmu ini kata kamu ke asli semuanya firman Tuhan. Nah, sedangkan di sini Paulus yang mengatakan bahwa ia berbicara seolah-olah orang bodoh untuk membela dirinya dari para rasul palsu. Ya, Rasul palsu waktu itu paham juga ya? dia di Korintus tidak menjelaskan kalau kitab suci Kamu pahami dulu deh tulisan Irma kamu. calon apologet Islam. Tepuk tangan saudara-saudara. Maka menangislah Tuhan. kualitasnya seperti begini. Kalau kita mau bahas tapi kualitasnya dipotong-potong. Bagaimana itu?
El, saya kasih kamu waktu 2 jam untuk menjelaskan kepada saya apa alasan kitabmu dikatakan suci. Kami diam semua 2 jam waktu buat kamu. Jelaskan apa alasan kitabmu dikatakan suci. Tidak ada yang boleh ganggu El. Jelaskan apa alasan kitabmu dikatakan suci. Kita diam 2 jam buat kamu sendiri. Silakan. Coba, Ibu, boleh nggak saya bertanya dulu? Kamu tadi mau menjelaskan, kamu bilang kami potong. Saya kasih kamu 2 jam, sekarang kamu malah mau bertanya. Mau kamu apa di sini? Kalau Korintus dia beda. 2 jam kamu jelaskan kenapa kitabmu dikatakan suci. 2 jam. Saya diam, semua diam, kami diam, sampai besok kami tunggu. 2 hari 2 malam silakan bicara. Tidak, Ibu, boleh tidak? Ini kan saya seorang pelajar, saya juga mau belajar, saya tinggal di Papua, jauh. Bro, adikku yang ganteng, kalau gitu bilang dari tadi. Artinya kamu mau bertanya ke saya, mau belajar, bukan mau jelasin. Capek-capek saya tungguin kamu menjelaskan. Saya membuktikan kepada kamu bahwa kitabmu tidak layak dikatakan suci, tidak memiliki kriteria, tidak ada standarisasi sebagai kitab suci. Kalau kitab itu tidak punya standarisasi kitab suci, maka kamu tahu tidak kenapa jurnal itu dikatakan valid? Karena dia punya kriteria. Jurnal itu jelas sumbernya, penulisnya jelas. Kalau tidak ada alasan buku itu dikatakan suci, maka itu buat apa dikatakan suci? Betul, setuju. Mantap, setuju, bagus. Masihkah kamu berkata kitabmu suci? Boleh Kak, saya kasih pertanyaan. Oke, sekarang kalau sudah kamu tidak mau memakai 2 jam untuk menjelaskan agamamu, saya kasih kamu waktu 1001 pertanyaan tentang kitab suci kepada saya. Silakan. Oke, baik. 1 pertanyaan saja. Kita terlepas dari agama dulu sebentar. Dalam 2 menit terlepas dari agama. Lebih dipercayakan mana? Yang melihat apa yang menulis dalam satu buku? Kalau bicara tentang Tuhan, siapa yang pernah melihat Tuhan secara langsung lalu menceritakan tentang Tuhan itu? Silakan jawab. Tolong dijawab dulu. Jangan atur saya untuk menjawab logika kamu. Logika kamu harus saya luruskan dulu. Saya bertanya kok masa Saya lebih percaya kepada seorang nabi yang tidak pernah berdusta. Kalau bicara tentang Tuhan. Kalau ada pendusta, mantan penjahat, kami tidak percaya. Kenapa? Syarat menjadi nabi itu harus bersifat sidik dan amanah. Paulus adalah seorang yang pernah berbuat munafik, orang Farisi munafik. Kamu baca Matius 7:15-21. Ciri-ciri nabi palsu adalah Farisi munafik, serigala berbulu domba. Tidak usah tarik ya, Kenapa saya kok diatur sama kamu? Kamu mau belajar atau saya mau kamu mau belajar sama saya atau saya mau ngajar atau kamu mau ngajarin saya? Kalau kamu mau ngajarin saya, jangan kamu atur saya mau menjawab seperti apa. Ini namanya kurang ajar. Orang mau belajar tapi dia atur. Oh nggak mau, saya jawabannya maunya begini. Kenapa kau nggak ngomong sama dirimu sendiri? Kamu bertanya sama saya, mana yang Uni percaya? Yang melihat langsung atau yang menulis? Loh, kalau terkait tentang Tuhan, karena konteks kita bicara tentang Tuhan sekarang. Terkait tentang Tuhan, saya tanya tentang. Ya udah, tentang apa? Tentang apa? Logika. Bukan logika. Yang saya tanya tentang apa? Apa yang mau kita bicarakan konteksnya? Sejarah. Sejarah, bahkan ilmu dalam sejarah pun, sejarah banyak yang bisa diselewengkan oleh orang-orang yang mengaku melihat. Kamu tahu sejarah tentang Yesus? Tahu sejarah Yesus? Tunjukkan kepada saya satu sejarawan yang melihat Yesus langsung disalib. Kalau kamu bawa-bawa sejarah, hancur kamu di sini nanti. Kamu punya logika salah, kamu lemparkan ke saya luruskan logika kamu, kamu tidak terima. Kenapa kita harus keluar dari konteks pembicaraan tentang Tuhan? Kita bicara tentang Tuhan. Kenapa kita bicara tentang Tuhan? Kamu lari tanpa Tuhan. Kita bicara tentang Tuhan. Pertanyaan saya, tunjukkan satu orang yang mampu melihat Tuhan. Silakan, namanya siapa orangnya yang melihat Tuhan secara langsung? Kita tidak bicara tentang Tuhan, kita bicara tentang Biblika. Apa? Silakan. Logika apa? Logika apa? Bukan logika, Biblika. Terus Oke, Biblika. Silakan kita angkat tema tentang Biblika. Apa yang ingin kamu angkat? Dengar dulu, saya belum selesai. Tadi kita bicara tentang Biblika. Kenapa orang Kristen ini banyak begini ya? Mereka mau belajar kepada kita, tapi mereka mengajak kita ikuti logika mereka, logika cacat. Kamu di sini kan bukan ngajarin saya lebih banyak bicara karena kamu yang bertanya. Kamu di sini bukan orang yang membawa pernyataan. Kamu bertanya ke saya menjelaskan. Kamu bicara sama Irma dulu. Irma tolong handle dulu dek, calon apologet kita. Irma silakan dek. Uni diam dulu. Irma silakan kondusifkan dia. Sepertinya dia sudah gagal paham. Dan tadi dia masuk sini untuk apa? Sekarang dia sudah lari kemana-mana. Irma kondusifkan dek. Silakan dek. Hadapi murid saya dulu ya El, baru hadapi saya. Silakan Irma. Loh, Bang El itu kan Uni naikin. Nih, Bang El Ya. Uni naikin ke room ini
ya kan? Untuk Irma tuh melihat kualitas Bang El yang beragama non-muslim nih kan. Jadi Irma tuh bisa melihat kualitas Bang El ini gimana gitu. Terus Bang El kan tadi Bang El sendiri yang nanya sama Uni. Uni bagaimana Uni bisa berkata Bible itu apa itu bukan kitab suci. Uni udah jawab, kamu pun lari lagi. Nggak mau mengakui, sedangkan Uni udah ngasih itu, udah jelas-jelas Paulus. Terus kamunya kayak mengelak, terus sekarang lari lagi pertanyaan. Uni naikin kamu itu cuma mau nunjukin ke Irma bagaimana kamu ini tahu tentang agama kamu, paham nggak? Jadi pertanyaan kamu yang lainnya itu tidak penting. Irma tuh cuma mau tahu dari kamu ini aja jawaban awal itu, udah. Kamu nggak sih? Gak paham juga. Irma Kristen. Kalau kamu mau tanyanya yang banyak itu nanti ini Oh ya, coba saya tanya dulu, Irma Kristen? Irma Islam. Pernah jadi Kristen. Oh, pernah jadi Kristen, terus sekarang Islam. Ya. Brother, so simple. Focus at judge a religion. Ya, itu baru murid saya yang baru saya lantik 1 jam yang lalu ya. Belum murid saya Tante Mika sama Asran kamu hadapi ya. Itu baru murid yang saya lantik 1 jam lalu loh. Boleh. Nanti coba saya bertanya sama muridnya Ibu sudah. Halo, Bang. Oke, langsung aja mas saya. Ya. Ya, boleh. Kau membawa main logika-logikaan. Ku tes logikamu sekarang, oke? Enggak. Jawab dulu pertanyaan saya tuh. Apa? Lebih terpercaya mana, yang melihat apa yang menulis dalam satu buku? Yang melihat. Udah aku ikuti yang melihat. Nah, lalu Lalu apa? Lalu lalang. kalau kita begitu kualitasnya. Ya lalu apa? Lalu kok kamu bertanya udah aku jawab. Lalu apa? Lalu kemana aku? Lebih awal mana? Siapa yang melihat, murid-muridnya yang melihat pada dekat dengan Yesus waktu itu? Apa Muhammad yang 500 sampai 600 kurang lebih? Kamu ngomong apa? Coba jelaskan lagi. Biar aku nih. Aku masuk di sini Tante Mika. Berdengung nggak suara? Iya, sedikit. Berdengung? Nggak, Suara nggak. berdengung nggak suara Nggak, saya? dengar. Suara saya jelas? Nggak jelas. Oke. Nggak. Oke, Nggak jelas. kita ikuti mau kamu. Putus Uni. Oh, Kayak di tadi, sini jelas sasaran. kayak tadi Jelas, aja. masalah. Kita ikuti mau kamu. Oke. Bagaimana kalau kita sepakati bahwa yang lebih valid itu cerita dari orang yang melihat langsung? Kita sepakati ya. Oke? Oke. Deal? Oke. Sekarang saya tanya balik sama kamu. Siapa satu orang yang melihat Yesus disalib? Yesus disalib waktu itu ibunya yang Coba mendekat tunjukkan kepada saya ayat dan dalilnya. Ibunya melihat. dan Yohanes. Saya minta data, adekku. Oke, siap kakak. Saya. Yohanes 19 ayat 25 sampai Bacakan. Jangan suruh kami baca. Kamu bacakan. Ya, Sebutkan siap. situ Yohanes melihat. Kalau ibunya Yesus yang melihat, kamu tunjukkan mana Injil Bunda Maria, karena dia yang tahu Yesus disalib atau tidak. Karena kamu percaya sama orang yang melihat kan? Maria tidak tulis Injil. Oke. Kalau begitu, dari mana kamu tahu Maria menyaksikan Yesus disalib? Siapa yang ngasih tahu kamu kalau Maria melihat? Alkitab.
Oke, siapa penulis coba kamu bacakan kalau Yohanes dulu. Saya mau lihat nih. Dia percaya sama orang yang melihat penyalipan, teman-teman ya. Ingat ya kata-kata dia ya. Dia percaya kepada orang yang melihat penyalipan. Pertanyaannya, siapa yang melihat orang yang melihat penyalipan itu melihat penyalipan? Makanya nanti dari mana dia tahu? Dan Yohanes 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian Oke, mana nama Yohanes di situ? inilah ibumu, dan sejak saat itu murid itu tadi ibu tanya tentang Yang ibunya. menceritakan penyalipan itu, sebentar. Yang melihat penyalipan ibunya Yohanes. Siapa lagi di situ? Banyak orang. Yang menceritakan penyalipan itu siapa? Yang menceritakan bahwa Ibunya. penyalipan itu ada, yang kalian dapat kitabnya itu siapa? Yang menceritakan tentang penyalipan. Siapa orang yang melihat langsung penyalipan lalu menceritakannya? Penyalipan itu kepada kamu siapa? Karena kamu sudah bilang Bunda Maria tidak menuliskan tentang kitab, berarti Bunda Maria gagal. Kenapa Bunda Maria tidak menceritakan ketika dia melihat Yesus disalib? Kamu Saya percaya bilang Maria kepada- tidak menulis. Saya bilang Maria tidak menulis. Ya sudah, Bukan kalau ini. begitu kita tidak bisa terima Maria karena Maria tidak menceritakan apa yang dia lihat. Apa yang mau kamu percaya? Saya tanya, siapa yang menceritakan kepada kamu bahwa Yesus disalib? Teman, kamu ngerti nggak? Kamu bilang apa tadi? Kamu hanya percaya kepada orang yang melihat, betul? Menurut penulis kitab Yohanes, yang melihat itu kan Bunda Maria. Berarti yang menceritakan kepada kamu peristiwa itu siapa? Yohanes atau Maria? Kemungkinan besar murid-murid dan Maria. Kenapa kamu percaya diri sekali mengatakan bahwa murid-murid Yesus melihat Yesus, sementara sekarang kamu bilang kemungkinan besar? Ini berarti kitab kemungkinan. Bukan Kita kemungkinan. gimana ini? Oke, sekarang saya bantah bahwa murid-murid Yesus melihat Yesus. Kamu buka Markus 14 nomor 50. Silakan. Sabar dulu, belum terjawab yang tadi. Apa yang belum terjawab? Kamu sudah bilang kemungkinan kok. Kemungkinan itu hantu belayu namanya itu. Kamu bilang saya lagi di situ. percaya sama orang yang melihat. Nah, Kamu percaya kepada orang yang melihat penyalipan. Ketika saya tunjukkan bahwa kitabmu itu disaksikan oleh orang yang kamu kemungkinan besar adalah Yohanes. saya belum baca. Saya belum Sedangkan baca orang sampai. yang melihat saja masih kemungkinan. Tiba-tiba kamu bilang saya percaya loh sama orang yang melihat. Orang yang melihatnya saja masih kemungkinan. Apa-apaan ini? Diskusi macam apa ini? Udah kamu hadapi murid saya dulu, Mika. Udah Mika, maju Mika. Buang-buang waktu saya. Terang. Oke. Kamu tadi mengatakan bermain secara logika. Ya, betul. Ya. Oke. Kamu ingin memuliakan Yesus atau menghinakan Yesus? Memuliakan. Kita main logika. Oke, sepakat. Mana yang lebih mulia? Lahir di kandang binatang atau di bawah pohon kurma? Nah, itu bukan logika. Berarti kamu nggak bisa main logika sama saya. Itu penghinaan. Satu gagal. Itu logika, bos. Mencari yang mulia. Satu Ya, pertanyaan ya, gugur. Ganti pertanyaan lain. Abang dengar, boleh saya tanya tentang logika? Abang belum jawab yang tadi. Lebih tepat yang mana? Kan udah dijelaskan oleh Rifa. Udah selesai. Berarti Ya. lebih tepat yang melihat. Kan udah selesai mau Nirifa, udah dijelaskan. Kamu menjawab kemungkinan. Kemungkinan itu masih ada keraguan di dalam hatimu. Kamu tidak ada percaya. Itu kemungkinan. Itu masih ada keraguan, kemungkinan. Kamu bilang kemungkinan kemangkunin. Itu udah selesai. Karena jawaban itu yang kami perlukan. Mana kepastianmu yang menyatakan bahwa kamu Tidak usah yakin? Itu tentang agama, yang saya tanya tentang logika. sedikit asal masuk ini. Oke, lanjut. Bisa abang siapa? Bisa Ante? dengan saya master logika. Yang pertama saya tanya dulu, dalam konteks apa dulu ini? Yang kau pertanyakan dalam konteks apa? Jangan nanti kau pertanyakan dalam konteks apa namanya lingkungan ya, person lingkungan. Nanti kau bawa pula dalil agama. Sekarang kau bilang Oke, sudah, lanjut. kita bukan Ya. tentang agama. Sudah, nanti. Fokus. Oke. Saya jawab, bisa. Bentar dulu El, ya, bentar dulu ya. Irma,
Ya, Tante. Mana yang lebih mulia? Lahir di kandang hewan yang ada nya atau di bawah pohon kurma yang teduh? Pohon kurma yang teduh. Nah, kenapa kamu menggunakan logika atau cuma asal jawab aja? Of course logika. Nah, kau bilang tadi itu bukan logika. Pelajar macam apa kau ini? Saya bilang terlepas dari agama. Kok terlepas dari agama? Ya itu terlepas juga dari agama. Oke. Sekarang terlepas dari agama. Boleh, Ya. boleh saya bicara, abang diam dulu. Nah, silakan. Nah, tadi kan saya bilang lebih cepat mana, lebih terpercaya mana yang melihat apa yang menulis dalam satu buku. Dan Muhammad itu. Oke, Irma jawab Bang El. Dengar dulu, saya belum Bang El selesai. tadi tanya itu kan, Bang El. Lah. Oke, Irma yang jawab. Bang El tadi bertanya, percaya mana yang melihat atau yang menulis satu buku? Itu kan jawabannya Bang El sudah jawab sendiri. Bang El bilang Tidak, kan saya itu belum kemungkinan. selesai. Ya udah itu selesai. Saya belum selesai. Di, Bang Tunggu, El, Pak. Bang El tuh Saya tanya sudah- sendiri, udah Pak, yang dijawab bilang. sendiri, tapi kayak muter-muter. Coba ya Irma ya, kita dengar dia membantah narasinya sendiri. Oke, lanjut. Coba ulang lagi. Lanjut. Dia membantah narasinya sendiri. Siap-siap. Nah. Lanjut. Kan sudah dibicarakan dari tadi kan. Ah, abang dan teman-teman bilang yang melihat Sekarang yang lebih, kita menyikir dari agama ya. ya Oke. abang-abang mereka bilang yang melihat lebih terpercaya. Muhammad tulis sebelum. Nah, Nabi Muhammad itu konteks agama, Longor. Kau membantah data kau sendiri perkataan. Itu Nabi Muhammad itu membawa ke agama kau arahnya. Gimana kau ini? Betul? Saya belum selesai. Saya belum selesai. Kamu membantah. Inilah Irma, kamu lihat sendiri kan? Ya kan? Ini kita keluar dari konteks agama. Tapi dia bawa Nabi Muhammad. Makanya rambut kau ubanan besok. Bisa saya bicara dulu kan? Ya, kenapa Bisa tadi kasih- kau bilang nggak konteksnya bukan agama, tapi tiba-tiba kau bawa tentang Nabi Muhammad. Bisa 2 menit saya bicara. Nah, kau aja nggak konsisten dengan pertanyaanmu. Kau udah ku jawab. Sekarang aku udah gantian. Kau jawabanku aja belum selesai tentang logika. Coba kasih dia waktu 2 menit Tante kita dengarkan. Oke, silakan. Ya sudah abang bicara duluan lah. Oke. Udah. Oke, katakan ya. Kau mengatakan kita main logika. Sepakat? Ya kita main logika. Logika nggak Tuhan mati. Nah itu bukan logika, itu ketuhanan. Kita main ketuhan lagi berarti. Oke. Pak, sekali-sekali salah nggak apa-apa ya, wajar ya. Tante izin. Semua dia bilang bukan logika. Tadi soal Yesus bukan logika. Sekarang bukan logika. Jadi yang logika menurut kau apa itu? Logika menurut saya, logika seperti begini. Mana yang lebih terpercaya, yang melihatkah atau yang menulis? Dimaksud sama Bunda Mila definisi logika. Jangan kau itulah ditanya kau udah makan, aku ke pasar beli sayur masak dulu. Ditanya definisi logika menurutmu apa, Longor? Ditanya apa kau jawab apa? Ditanya udah makan. Potong kayak begini gak kualitas kalian? Hei, pertama yang ditanya sama Bunda Mila. Aduh. Jadi yang dimaksud logika menurutmu apa? Jangan kau pas ditanya kau udah makan, kau jawab apa? Aku ke pasar dulu beli gas, beli sayur, beli ini baru makan gitu. Oke bang, sini saya, jangan ulur waktu. Kalian kan bilang tadi toh, dengar saya baik-baik. Oke. Kalian bilang terpercaya yang melihat. Nah, Muhammad itu dia tidak melihat. Dia tulis sebelum 600 tahun itu datang. Itu konteks agama Injil itu dia tulis dalam Al-Quran. Itu 600 Kau tahun. Sedangkan ini membahas konteks agama, kau antara ya. Kau membawa konteks dengar. Nah, Kau membawa yang kau bilang kau lebih tidak membawa terpercaya. konteks agama. Sekarang kau tadi mengatakan tidak membawa konteks keagamaan. Aku bahas konteks ketuhanan. Kau larang itu kalau kau masih membawa Nabi Muhammad itu masih konteks agama. Kalau aku Lebih awal mana yang tercatat?
Hah? Lebih awal mana yang tercatat? Tercatat apa? Jawab yang Gimana? benar. Kualitas yang baik. Ya kau oke. Sekarang kita masuk ke agama aja. Nggak usah kau pisah-pisahkan teori kita. Kita masuk Oke, aja, aku kita dah- gabung aja ya. Oke. Intinya saja, mana yang lebih tercatat duluan? Yang Yang lebih melihat yang percaya apa? Yang bentar menulis. sedikit tante. Yang pertama gini ya, kita Aduh. ya gini ya, parameter percaya atau tidak percaya dengan bukti atau tiada bukti yang valid. Ingat ya. Kalau misalkan kau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu ya cuman satu yang menyetat, ya kan? Maka kita lihat terbukti nggak secara valid Al-Quran ini. Kita lihat dan kita komparasikan dengan nanti dengan ayat dengan apa? Dengan Bible-mu ya. Apakah terbukti secara saintifik dengan bukti yang nyata secara akurat atau tidak? Kalau tidak, jangan pernah kau percayakan lagi itu kitab. Ya. Lihat, ini dalil-dalil Al-Quran yang 1400 tahun yang lalu tetapi terbukti secara saintifik di zaman modern. Kita lihat. Kita lihat. Nih ya. Kalau semisal ya, nanti kau katakan apa? Apa namanya? Kitabmu, ya. Kita lihat nih. Kitabmu nanti, kalau semisal kitabmu nanti tidak bisa dibuktikan secara saintifik dan tidak bisa dibuktikan secara data yang aktual, maka jangan pernah lagi kau percaya itu kitab bodong. Oke? Nih, ini 10 dulu nih. Oke? 10 ayat Al-Quran yang terbukti secara ilmiah. Oke? 1400 tahun yang lalu, tetapi apa terbukti hari ini secara saintifik. Oke? Kita lihat. Ini yang kau bilang nggak percaya. Ini terbukti loh akurat. Bagaimana kami tidak percaya? Iya, langsung baca. Kita lihat nih. Yang pertama, nih, first, sungai di bawah laut. Ini first, sungai di bawah laut, dan kita lihat bukti saintifiknya. Oke? Definisi nih. Kelihatan ya? Nih, definisi surat berapa, sungai Bang? sendiri adalah apa? Aliran air yang besar menjadi ini secara saintifik. Nah, dalil Al-Qurannya apa? Nih, dalam surah Surat berapa Al-Furqan. itu? Dalam surah Surat Al-Furqan berapa? ayat 53. Dalam surah Al-Furqan ayat 53 dan surah Ar-Rahman ayat berapa? Ayat 19 sampai 20. Terverifikasi, terbukti secara apa? Saintifik. Ini lihat nih. Ini dalilnya. Nih. Ini websitenya. Coba Bang buka yang bulan terbelah. Apa itu terverifikasi? Oke, bulan terbelah. Oke, kita buktikan secara saintifik. Oke. Bukti sains bulan terbelah. Boleh. Lihat. Bukti sains bulan terbelah. Kita buktikan. Nanti aku mempertanyakan tentang Tuhanmu pula. Kalau tidak bisa kau membuktikan itu, maka ingat, jangan pernah percaya lagi itu kitab bodong. Oh, enggak dong. Lah kok enggak? Kok enggak? Tapi kau di sini membuktikan. Ingin membuktikan. Ketika dibuktikan, kenapa kau bilang enggak? Ketika dikomparasi, kenapa enggak? Ya, saya pelajari, bukan dipercayai. Bukankah ini pembelajaran? Kenapa kau tidak bisa dikomparasi? Benar, Dari pelajaran. tadi kau yang pertama aku bilang, ketika Bunda Mila mempertanyakan satu hal simple question dipertanyakan samamu, apa? Apa yang dimaksud logik menurutmu? Kau bahas apa? Kau berikan pertanyaan, bukan penjelasan. Kau berikan pertanyaan, bukan pernyataan. Sedangkan yang diminta Bunda Mila definition, pernyataan, bukan pertanyaan. Itu saya kok sudah gagal paham. Ini mau belajar, saya datang untuk bertanya. Kau dengar dulu. Ketika saya menjelaskan bukti saintifik, ya, bukti sains yang apa, yang terbukti 1400 tahun yang lalu, kau mengatakan apa? Apakah kita mempercayai orang yang langsung melihat, atau kita mempercayai tentang yang menulis dalam satu buku saja? Jelas kami mempercayai yang menulis dalam satu buku tok. Karena apa? Yang ditulis dalam satu buku tok itu penuh dengan kebenaran, bukan kepalsuan. Ya, bukan yang melihat. Hah? Bukan yang melihat. Oh jelas, yang menulis di dalam buku tersebut berdasarkan firman dari yang menyaksikan kejadian dan yang membuat skenario kejadian. Siapa? Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Itu wahyu dari Tuhan. Harus ingat. Oh, itu wahyu, Harusnya. beda. Oh
Oh betul, Al-Quran wahyu. Wahyu itu apa? Wahyu itu merupakan satu hal yang apa? Kalamullah yang diturunkan oleh Tuhan Rabbul Alamin. Tentu kau tidak bisa membantahnya kalau Tuhan itu maha mengetahui seluruh segala alam. Karena apa? Dia yang menciptakan alam dan dia yang menjalankan skenario alam ini. Dia yang mengetahui yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Betul. Itu tak bisa kau bantah. Karena apa? Karena itu kitab suci. Kan gitu. Maka kita kembali lagi kalau kitab suci, kita kembali lagi ke definisi kitab suci. Apa itu kitab suci? Asram Sesuatu sama hal- Tante Mika, aku titip murid aku Irma ya, tolong pantau dia dan nanti tolong ajarkan juga. Nanti Irma kalau ada Ya. apa-apa DM Uni ya, Dek. Uni tetap di sini standby akunnya, tapi Uni ada perlu sebentar dengan Biar sama dia lain ya, Dek. nanti ada apa-apa. Kalau ini ya pengen nama Uni, nanti aku nelpon Uni biar dia ngomong di sini. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, maka kita akan kembali kepada apa? Kepada definisi kitab suci tadi. Kitab suci itu merupakan pure 100% firman Tuhan ataupun ilham wahyu daripada Tuhan, kan gitu. Nah, kita lihat di dalam kitabmu, apakah kitabmu itu pantas dikatakan kitab suci? Apakah kitabmu itu memenuhi kriteria kitab suci? Apakah dalam kitabmu itu semuanya merupakan wahyu ataupun firman ataupun ilham daripada Tuhan? Tentunya tidak, bukan. Ini sudah membuktikan tadi. Bagaimana kita mempercayai bahwasanya kitabmu itu benar dan bisa dipercayai, sedangkan itu bukan firman Tuhan seutuhnya dan tidak bisa dikatakan itu sebagai kitab suci? Nah, Gimana tuh? gimana? Udah, biar coba aku masuk Asran. Ya. Ya. Peleng gua sama aku kan? Jerel Aku kan? coba masuk. Bentar Asran ya. Bentar. Kamu mengatakan Bibelmu kitab suci. Ya, sedangkan Bibelmu aja tidak bisa membedakan mana yang iblis, mana yang Tuhan. Aku bisa membuktikan. Mau tahu? Tidak. Mau tahu nggak? Hah? Mau kutunjukkan? Bibelmu sendiri tidak bisa membedakan mana yang iblis, mana yang Tuhan. Nah, silakan. Oke, sabar. Sabar ya. Tante, saya masuk sebentar nanti habis tante ya. Oh ya, bunda. Nah ya. Nih. Di dalam 2 Samuel 24 nomor 1, buka. Berapa? 2 Samuel 24 nomor 1. 2 Samuel 24. Nomor 1. Ya. Apa bacanya di sana? Lah, abang baca lah. Abang buka. Bangkit pula murka Tuhan terhadap orang Israel, ia mengasut Daud melawan mereka. Di sana murka siapa? Siapa yang mengasut Daud di sana? Tuhan. Tuhan. Coba buka 1 Tawarik 21. Ngambil di YouTube kenapa sih? Panjul. YouTube yang Kindo. mana? Banyak kali YouTube. Riva MOW punya gua lu cloning. Cuma gua punya cuma 2 YouTube kok. Hantu. Ya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan komalnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ada Bang Zuma, ada Pera, adikku tersayang, terganteng seluruh alam semesta. Yeay, Iya, aku tersayangnya unik. adikku terbandel juga ya, mudah-mudahan. Aduh, ada kera dalam kerangkeng, siapa itu? Waduh, Siapa lagi dong kalau bukan si Sukijat? subhanallah. Baik gini ya, tadi saya dikasih tahu sama Julius, teman sahabat musuh dalam selimut yang suka menganiaya saya ya. Kata Mulut yang tukang bocor, nah gitu dong, iya, kurang itu. ada kabar kita dapatkan insya Allah, ada upaya dari saudara-saudara kita, ada tim API yang akan mencoba untuk kembali ya memasukkan kera-kera ke dalam kandangnya insya Allah. Itu luar biasa. Mudah-mudahan kita ya mudah-mudahan Yonatan Nandarungkat semua pindah ke sini ya, mudah-mudahan ya. Yonatan Nandarungkat dia udah ketiduran itu ya. Betulkah seperti itu Adinda Julius itu terjadi? Jawab Res, Bahwa aku lagi rekam. Jelasin Res. Siapa si Logisrot? Iya, betul sekali, betul sekali. Segala omongan besar di masa lalunya dia makan itu.
tuayannya di saat ini. Sebagaimana ada di foto ini, bukan editan ikhwan ya, ini benar-benar foto amatir yang diambil oleh netizen kita dan diberikan ke kita sebagai bukti sah program sukses dari API di awal-awal tahun. Kalau kalian lihat kan, mereka memulai membuka genderang peperangan dengan melaporkan para mujahid-mujahidah terdepan kita, Gurunda, Ukhti Unik Rifa dan Ukhti Nora. Ngebalik gitu. Dan yang lucu adalah selain koar-koarnya yang nggak terbukti di saat ini ya, mereka yang mulai, tapi mujahidin kita aman, alhamdulillah, Allah lindungi. Sedangkan spionnya mereka masuk kerangkeng gitu. Itu lucu kedua. Lucu ketiga apa? Lucu ketiga terhitung semua mencak-mencak ketika tahu logika gimana nasibnya. Padahal harusnya mereka itu senang, bre, karena kan ini muslim sama muslim berantem, kan gitu ya? Kan muslim sama muslim ini yang berantem. Kenapa kalian mencak-mencak? Kok marah-marah? Emang andalan kalian ini? Logika ini andalan kalian ya? Waduh, baru tahu saya andalannya kena kerangkeng. Dan ini baru mulai, ikhwan. Pin Yes. itu banyak di bawah. Irma suruh ke sini. Teman-teman di-share akun ini ke Irma biar Irma naik ke sini. Mungkin 5 orang kalian share. Irma Unirifa tunggu di sini biar Irma naik ke sini. Insya Allah kalau Irma naik ke sini, mudah-mudahan nanti Irma bisa dapat ilmu lagi dari Kelvin, dari Goldian, dari Gumasa mungkin tentang Tuhan, Tuhan di antara Tuhan ya, biar Irma tahu mana benar mana salah ya. Irma kesini tolong dipantau, Julius, ada Irma nanti kalau dia mau naik ke atas diterima aja. Aku nggak jadi moderator di Komalmu ini. Biar kita, kalau Irma naik sini, insya Allah view-nya juga melonjak karena dia sedang dipantau banyak umat Islam saat ini. Sekarang ini banyak yang memantau Irma karena Irma terakhir itu hampir ketipu dan hampir dibaptis oleh Edis. Cuman karena akhirnya dia sadar, Masya Allah, Irma kembali mudah-mudahan ke menjalani sebagai seorang muslimah, mudah-mudahan. Beliau Kasusnya kayak Al-KTP ya, hampir dikibulin sama Edis ya. Ya, kalau ini kemarin dia rela sampai mau ke Amerika kemarin. Waduh. Kasihan kita ini. Iya. Memang. KTP udah mualaf, Jun. KTP udah mualaf. Kita tunggu Irma ya, kita tunggu Irma dulu. Oke, kita lanjut. Berarti Julius sama Kelvin logika yang menzolimi Bang Zuma, menzolimi Uni, menzolimi apologi Islam. Sekarang ternyata malah tertangkap padahal dia adalah saksi untuk pelaporan Uni dan Bang Zuma. Dia saksi pelaporan Uni ini. Logika ini saksi pelaporan Uni. Dan Uni bingung. Mainnya jauh banget ya. Ya. Kenapa suaramu kecil, Uni? Oke, kau ganti dulu bentar pakai handset baru. Irma ini siapa ya? Kasihan ini ya, saksinya terhitung masuk. Waduh, gimana ini? Kasihan dong Dosma. Ya, setahu saya, saksi pelaporan saya itu adalah logika. Setahu saya, saksi pelaporan saya adalah logika dan saya masih bingung apa urusan dia dengan saya. Terkait laporan kepada saya, tuduhan kepada saya, setahu saya ya. Dan ternyata malah saksi saya masuk bui. Itu saya tidak tahu lah, itu urusan dia dengan hidupnya. Oke. Dan apa kira-kira yang harus kita lakukan ini Julius dan Kores? Silakan kasih panduan biar Uni tahu. Karena kalau penginjilan kan nggak mungkin nih ada abang aku, ada guru aku, Bang Zuma di sini nih. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah karena kemarin Uni, kalau Uni memantau pergerakan kita semua itu untuk mendukung saudara kita yang terjebloskan bui, aduhon gitu kan, dalam perjuangannya melawan para penghujat Islam kan gitu. Sehingga kita di sini berjibaku kemarin-kemarin itu untuk mensupport keluarganya, lalu kemudian kuasa hukumnya dan juga operasional dari apa yang dibutuhkan kan gitu. Nah, itu yang kemarin ikhwan. Nah, untuk kalian yang belum ngeh, sekarang waktunya kita ofensif. Waktunya kita ofensif kembali untuk mengambil apa yang menjadi hak kita. Hak membela iman kita
dari apa yang telah dilakukan oleh para penghujat Pin, Islam. kecilin ekonya, Pin. Netizen bilang kecilin ekonya, katanya kecilin suaranya. Oh iya. Kayak mana dong? Kalau ganti-ganti ini susah ya. Teman-teman Nah, terus? kecilin handphonenya. Handphonenya dikecilin, ditekan-tekan gitu Ikhwan. Kalau susah volumenya aja dipencet. Ada biasanya di tombol kanan. Kalau nggak di kiri. Gitu Ikhwan ya. Oke, kita lanjut. Nah, udah gitu. Berikutnya sekarang kita ofensif. Kita akan menciduk satu lagi Ikhwan. Orang-orang yang memusuhi pergerakan kita dalam membela agama Allah gitu. Satu nih udah kita sajikan kepada kalian malam ini secara resmi. Yang kedua nyusul. Nah, untuk menyajikan yang kedua ini kami butuh dukungan kalian baik secara moral maupun finansial. Untuk finansialnya silahkan disalurkan ke rekening tertera di ini, apa namanya ini? BNI, di ini. API, Nah, rekening itu yang API. itu gitu. Nah, kalau udah kalian salurkan ke sana, kalian konfirmasi ke sini Ikhwan gitu. Dan ini adalah pergerakan ofensif, makanya kita woro-woro sangat serius di malam ini. Gitu, Mabre. Silahkan ke situ. Thank you. Baik, Silahkan, Unik. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dicintai oleh Waalaikumsalam Allah, kita berjuang dengan apa yang kita mampu. Seperti biarkan misal kami belajar lalu mengajarkan kembali. Kami berjuang dengan ilmu yang kami miliki. Antum mungkin berjuang dengan jemarinya, tap-tap layar, share-share komal, dan juga posting-posting ulang, insya Allah. Dan insya Allah juga andai ada di antara antum semua yang memiliki kelebihan rezeki ya, kita tidak butuh jumlahnya 10.000, 2.000, 5.000, itu sudah sangat luar biasa. Kita berharap kita mengumpulkan untuk membantu tim APII agar mereka melaporkan penghujat, karena kita bisa berjuang dalam dua hal teman-teman. Satu, argumen by argumen. Kedua, penghujat kita gunakan fasilitas negara dengan melaporkan mereka ke kantor polisi. Kenapa? Kita para apologet juga siap kok dilaporkan. Artinya kita bertanggung jawab kok. Kita orang yang tidak pernah kabur ke luar negeri. Kita adalah orang yang tetap standby di Indonesia. Kita ketika dilaporkan tidak buru-buru urus paspor. Kenapa? Kita tidak takut, bukan karena kita ini sok benar atau merasa benar. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan pencipta alam semesta yang akan membackup kita kalau memang kita benar. Kalau kita salah ya kita harus tanggung jawab. Nah, saya mengingat bagaimana kisah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, lalu kemudian beliau ditawarkan. Saya membaca dalam tafsir bahwa Nabi Ibrahim pernah ditawarkan untuk dilindungi oleh malaikat, tapi Nabi Ibrahim tidak berseru kepada malaikat, tapi Nabi Ibrahim berseru kepada Allah. Sama-sama kita berseru kepada Allah, tetapi Allah menggerakkan hati kita untuk mensupport saudara-saudara kita. Saya berharap teman-teman yang mungkin hari ini menonton, teman-teman melihat bagaimana saudara kita Adokhan yang kemudian beliau dilaporkan dan kemudian diurus secara cepat dan akhirnya masuk penjara. Dan saya tidak tahu bagaimana perkembangan kasusnya. Semoga Allah lindungi beliau. Dan begitu juga dengan Bang Zuma, saya dan juga Ukhti Nora, di mana kami juga dilaporkan dan kami menghadapi itu. Dan untuk kali ini, untuk gayung bersambut, mari sama-sama kita juga melakukan aksi menggunakan fasilitas negara melaporkan penghujat yang memang nyata-nyata penghujat. Dan teman-teman, kita butuh supportnya secara moral dan material. Moral mungkin teman-teman yang punya, mungkin ya, kalau kalian pengacara, kalau kalian misalkannya adalah orang yang punya akses apapun, silakan hubungi Kores dan juga Julius atau Goldian. Dan teman-teman silakan Anda bantu, kami mohon dengan sangat untuk mensupport kami dengan menyisihkan sedikit harta bendanya, yang mungkin kalau saya mulai dari saya sendiri mungkin ya, nanti insya Allah saya transfer 200.000 ke BNI APII dulu, saya baru bisa transfer 200.000 karena ini uang pribadi. Karena kalau teman-teman misalkannya bercara Rifa cuman ngomong doang ya, cuman ngomong doang nggak bisa. Insya Allah saya juga akan membantu 200.000 misalkannya. Teman-teman silakan dari kantong teman-teman, entah 10.000, 20.000. Kita tidak butuh jumlah, kita butuh effort kita bersama. 1, misal 1.000, 1,5, 500 oten, 1.000 Islam. 10.000 saja sudah berapa untuk bisa mensupport saudara kita dari APII melaporkan penghujat-penghujat ini. Karena jujur memang membutuhkan biaya untuk melaporkan para penghujat. Mereka butuh akomodasi dan mereka butuh tentu tidak mudah ya melaporkan para penghujat. Teman-teman, insya Allah saya mulai, insya Allah sebentar lagi saya akan transfer ke rekening APII 200.000. Mudah-mudahan ada yang menyusul mensupport para
Tim API kita punya divisi masing-masing, kita punya tugas masing-masing, kita punya program masing-masing, kita punya, tapi kita bersinergi. Kita adalah orang yang sama, sami'na wa ta'na. Dalam ajaran Al-Quran dan hadis kita sami'na wa ta'na. Tapi kalau berjuang berlomba-lomba untuk kebenaran dan kebaikan, kita sama-sama berlomba. Saya dan Kores akan berlomba-lomba untuk membuktikan bagaimana dedikasi kami kepada umat, dan juga kepada para mu'alaf, dan juga kepada apologet. Begitu juga untuk kali ini untuk umat. Kalian tersakiti dengan lisan mereka, kami juga tersakiti. Kami melawan mereka dengan perang argumentasi. Antum semua membantu kami memasukkan mereka ke dalam bui. Seandainya, saya berbicara seandainya, ternyata ada diskriminasi di antara kami bertiga, Ukti Nora, Bang Zuma, atau saya. Wallah teman-teman, saya pribadi, saya adalah orang yang dari kecil sudah terbiasa hidup pas-pasan, dan saya tidak takut ketika maju ke dalam dunia ini karena saya sudah bicara dengan Pera dan Bang Zuma. Saya masih ingat waktu kami di Zoom, kami hibahkan hidup kami untuk agama ini. Kami harus buktikan itu. Jadi kami tidak perlu kabur ke luar negeri, kami dilaporkan. Tapi teman-teman bantu kami juga untuk melaporkan mereka, agar mereka juga bisa menikmati apa yang dinikmati oleh Tuan Logi Crot, yang banyak sekali penistaan terhadap Islam dan juga kezoliman dia terhadap kita semua. Kita tidak ada urusan dengan logika. Secara pribadi saya tidak mengenal dia secara akrab, tapi beliau sangat zolim kepada Bang Zuma, menghina istri Bang Zuma yang sudah wafat, astagfirullah, yang membuat kita menangis semua. Menghina saya pribadi, yang saya sendiri adalah orang yang bahkan baik kepada dia sewaktu kita tidak ada masalah. Tapi apa yang dia lakukan? Dia merendahkan kita yang bahkan tidak menjatuhkan dia. Kita marah kepada dia ketika dia menginjak Bible. Kita tidak mau umat Islam itu menghujat agama lain. Kenapa? Kita berusaha untuk mengimplementasikan Islam. Surah An-Nahl 125 dan 126. Kita gayung bersambut. Kita umat yang diizinkan berperang kalau kita diperangi, bukan memulai perang. Tapi logika justru adalah orang yang terjerumus dalam kezaliman karena miskin dan lapar. Nah, jadi teman-teman, APII salah satu lembaga Yayasan Apologet Islam yang selama ini sudah membuktikan dedikasinya, akan kembali melaporkan beberapa orang yang insya Allah mudah-mudahan kalian akan senang mendengarkan kabar itu nanti, karena kalian mendengarkan orang-orang ini menghina agama Allah. Kami membela agama Allah dengan hujah dan ilmu. Antum hanya uang 10.000, 20.000, kami tidak butuh. Ya kalau ada yang lebih besar ya itu urusan Allah dengan antum. Tapi kalau 10.000, 20.000 tidak ada batasan. Betul Perah, tidak ada batasan dengan jumlah ya. 10.000, 20.000, 30.000 kita kumpulkan bersama untuk melaporkan para penghujat, penista agama Allah. Kita berjuang dengan berbagai macam metode. Ya, teman-teman sabar, serahkan kepada APII, percayakan kepada APII untuk melaporkan mereka. Konfirmasi kemana? Silakan dikirimkan ke BNI nomor yang sudah tertera, dan konfirmasi ke WhatsApp Pera, WhatsApp Goldian, WhatsApp Julius, dan WhatsApp tim APII. Ya, teman-teman tahu tim APII banyak. Oke, silakan konfirmasi kepada Pera, konfirmasi kepada Goldian, konfirmasi kepada Julius. Seperti itu ya. Mari kita tumbuh bersama. Mari kita bersama. Jul, jadikan moderator Jul. Aku mau cek di bawah ada siapa aja Jul. Ya. Oke, ini ada Iqbal kata Bible. Assalamualaikum Dek. Silakan diambil alih lagi Kores setelah itu. Ya, assalamualaikum semuanya, Gurunda, Undriva, saudara-saudaraku semuanya, masya Allah. Bang Kores buka WA, Udah dibalas dong. Yo, Akhi Iqbal, jazakallah khair sudah bantu sounding sehingga terkumpul infak fisabilillah untuk ofensif kita. Semoga jadi amal jariah untuk Akhi Iqbal dan juga yang sudah berinfak melalui jalur roomnya Akhi Iqbal. Amin. Besok kita Dan lanjut juga lagi. yang lainnya. Amin amin Allahumma amin. Lagi agak Mantap. Ya. Amboy, jam berapa besok buka komal Amboy? Jangan tidur lagi Amboy. Calon orang yang mengakomodir Kalimantan dan sekitarnya untuk APII Bang Iqbal. Mantap. siap, masya Allah, siap. Masya Allah. Lanjut, silakan. Besok Iya. Amboy, cepat-cepat kita Amboy, janganlah tidur. Iya kamu Amboy, janji buka jam berapa kamu tidur. Aduh. Insya Allah nanti kita juga sondingkan di Komal Yunantan Nandar. Insya Allah harusnya tadi Julius kasih tahu biar sebelum rungkat kita sondingkan, tapi nggak apa-apa. Insya Allah besok kita sondingkan kembali di beberapa komal yang kita ada Komal Yunantan Nandar, Komal Kata Bible,
Komal Gregorius pagi insyaallah. Komal-komal FVP yang bisa kita sondingkan netizen yang mulai rame penontonnya itu diantaranya Komal Gregorius pagi, Komalnya Kata Bible sore dan malam, Komal Yonatan Andar sore dan malam. Insyaallah kita juga akan minta support Ustadz Yusuf PI, nanti kita akan DM Ustadz Yusuf PI. Udah di DM belum Jul Ustadz Yusuf PI? Belum, nanti. Oke, nanti saya akan coba untuk DM secara personal Ustadz Yusuf PI agar mensondingkan untuk penggalangan dana pelaporan terhadap para penghujat. Teman-teman, ini cara dan upaya kita memuliakan agama Allah. Ketika kita membela agama Allah, kedudukan kita yang akan Allah sendiri yang akan meletakkan kedudukan kita pada tempatnya. Kalau niat kita ikhlas, biar Allah yang menggantinya. Karena tentu segala sesuatu dengan niat yang tulus. Insyaallah. Mungkin teman-teman ya orang-orang yang sudah tergabung dalam program kita, program Mesia juga nanti kita akan sondingkan juga. Insya Allah teman-teman, mari sama-sama kita punya program-program yang membantu memuliakan agama Allah dan membantu untuk mempermudah kita berdakwah fisabilillah seperti ini. Insya Allah dalam waktu 3 hari ini kita akan coba untuk sondingkan. 3 hari dulu kita coba, kita tes, mudah-mudahan terkumpul sampai nanti mungkin sudah ini ya Pera sama Julius, baru kita untuk fokus ke yang lain. Irma, kalau Irma ada di sini silakan naik adekku. Ya, Irma di sini, Irma bisa bertanya tentang agama Islam kepada guru-guru kita. Silakan naik ke sini adekku. Ya Julius silakan diambil alih. Pera. Ya silakan Bang Zuma, ada lagi mau disampaikan? Orang rindu suara Bang Zuma, bukan suara Kores. Bang Zuma udah tidur kali, udah jam 2. Enggak, Bang Zuma lagi salto-salto. Ya mungkin Gurunda jam segini padel biasanya. Kalian ngeles aja pun lari dari topik kalian. Iya, saya masih di sini. Gue masak udahan dulu ya, di bawah dulu ya. Itu gue masak itu dari tadi pagi di pinggangnya itu ada digantung kelapa sawit 1 tandan keliling kota. Makanya dia kayak gitu. Alhamdulillah, masya Allah. Dinda Kata Bible, Nuni Rifa, barakallah fik. Siap Gurunda, masya Allah, siap Gurunda. Ya kembali. Iya Dinda. Iya siap deh. Ini kembali kita diberikan tugas untuk membuat netizen bahagia dengan hadirnya para penghujat yang mengakibatkan kita juga hadir di tengah-tengah umat. Jadi para apologet Islam ini hadir dikarenakan adanya para penghujat dari kelompok sebelah yang kemudian senantiasa henti terhadap baginda, terhadap Al-Quran dan juga terhadap Allah. Tadi saya bersama tim itu mendapatkan telepon langsung dari pihak yang punya wewenang ya untuk menginformasikan kepada saya sebagai ketua pembina di Apologet Islam Indonesia sebuah kabar gembira, langkah yang sudah tepat dan kemudian strategi yang kita mainkan yang sudah sangat mantap, memberikan informasi yang membuat kemudian kita harus berbangga gitu kan ya. Tinggal informasi itu kita sambut ya, kita sambut karena kita juga punya tim ini bergerak tentu menggunakan beberapa hal termasuk materi. Karena itulah kemudian kami berinisiatif malam ini dan beberapa malam selanjutnya akan menyuarakan kepada netizen untuk mewujudkan apa yang sedang kita perjuangkan ini betul-betul bisa terrealisasi. Satu sudah kita kandangkan, ya ada beberapa ekor lagi nanti yang akan kita kandangkan, dan mulai malam ini kita harus suarakan itu supaya bisa terrealisasi. Ini adalah berita baik karena kita yang dikabari, kita yang diberikan informasi, artinya lampu hijau sudah menyala, saatnya kita berjalan. Untuk itu sekali lagi yang saya sampaikan tadi teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih kepada
Bapak Ibu sekalian, ini ada baru masuk lagi Saudari Dwi Rahmi. Kemudian ada juga dari sahabat kita atas nama siapa? Ini banyak kalau mau disebutkan satu-satu ya. Ada Mahpus Budi Matondang. Terima kasih banyak Bang. Ada juga dari Ardia Sigit Purnomo. Kemudian ada dari Lina Widya. Ada dari Imron Cumaidi. Ada dari Bapak Herman Ibrahim. Kemudian ada barusan masuk Muhammad Fauzi. Lalu kemudian ada juga dari Wilujeng. Kemudian ada Isa Gunarsa, ada Sultan Arif. Suara Bang Zuma hilang. Pin, suara Bang Zuma hilang nggak? Iya, hilang. Hilang putus-putus. Semangat Gurunda. Bang, suaranya hilang Bang. Teman-teman, Bang Zuma suaranya hilang. Ya. Lanjut Bang. Sorry. Ada atas nama Winnie Alesa. Ada atas nama Suara Bang hilang lagi Bang. sudah hilang terus. Abang, signal ada abang dari bermasalah. hamba Allah. Nah, Aku curiga Bang Zuma nih gantiin kerjaannya Topik nih. Abang, suara Abang hilang Bang. Ya Bang Zuma gantiin kerjaan Topik guys, supaya ada yang ngurus sawitnya. Ini kok suara Bang Julius? iya deh, memang dari sejak di sini. Suara Abang hilang Bang. Hilang. Hilang ya. Oke, dilanjut aja dulu. Nah, saya sementara saya besok mau cari jaringan, beli jaringan di pasar. Ya. Oke. Mungkin Abang ini dulu perbaiki signal baru ini. Ya, lanjut. Oke. Ya, izin sedikit Abang masuk. Alhamdulillah teman-teman, banyak orang mencoba untuk memframing Unirifa, Perah, Bang Zuma, Goldian, Julius. Kami tidak akan bisa kalian pecah belah. Kami akan bersatu terus sampai kami mati. Saya, Kelvin, dan Bang Zuma adalah orang yang pernah bicara di Zoom. Kami hibahkan nyawa kami untuk agama kami. Itu bukan main-main. Abang saya adalah guru saya. Beliau yang mengajarkan saya supaya saya tetap konsisten, berubah menjadi lebih baik. Adik saya Kelvin adalah orang yang mengingatkan saya selalu, walaupun kami sudah jarang komunikasi karena beliau sudah punya istri. Saya tidak mau nanti ini ya. Jadi jangan ada yang coba untuk memecah belah kami, dan jangan ada yang coba untuk mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang akan menjatuhkan API. Karena bagaimanapun juga saya APII. Saya dibantu APII ketika pelaporan kemarin ya. Jadi kalian-kalian yang di belakang layar sedang nonton kami ingin memecahkan saya, Julius, Bang Zuma, Perah, Goldian, percuma. Secara personal kami tidak memiliki permasalahan. Kami adalah orang yang dari dulu malam nggak tidur sampai pagi. Kami belajar bersama. Wallah, saya tidak akan ikhlas siapapun mencoba memecah belah kami. Demi Allah, saya mencintai Bang Zuma, guru saya, abang saya. Saya mencintai Kelvin, adik saya, Julius, sahabat saya, Goldian, adikku. Walaupun kami sering bertengkar, aku sering baku hantam sama Goldian. Siapapun yang mencoba memecah belah, kuserahkan kepada Allah. Ingat, aku bersama dengan mereka sudah dari dahulu. APII itu adalah lembaga apologet, yayasan apologet. Kami adalah APII. Mungkin kalian lihat, oh kenapa ada program lain? Karena itu adalah hal yang di luar, itu personal. Kami juga punya orang-orang yang kami pengen begini, pengen begitu, program ini, program itu. Tidak ada kami orang-orang yang mungkin kalian lihat
jarang berkumpul dengan Bang Zuma. Kami bukan orang yang akan membenci APII. APII ini organisasi yang telah membantu saya. Jadi kalian yang menonton ini, yang di dalam hatinya busuk, iri, dengki melihat kami bersama, demi Allah saya serahkan kalian kepada Allah. Saya akan bersama dengan Bang Zuma, saya akan bersama dengan Perah, saya akan bersama dengan Goldian, saya bersama dengan Julius, saya bersama dengan Iqbal. Iqbal kami berjumpa di TikTok. Kami mungkin belum terlalu kenal lama, tapi melihat girohnya membela agama Islam, kami akan bersama-sama terus. Wahai teman-temanku, saudara-saudaraku, kami tidak akan bisa kalian pecah. Mungkin kalau seandainya ada permasalahan personal itu manusiawi. Ingat, sahabat saja pun ada yang salah paham. Kami manusia biasa, tapi ingat, sami'na wa ta'na itu kami. Kami diajarkan sama Bang Zuma, saya diajarkan sama Bang Zuma bahwa kami harus sami'na wa ta'na. Jadi tolong teman-teman kita fokus lagi untuk menggalang donasi supaya nanti kita bisa melaporkan para penista agama masuk ke dalam bui seperti yang kita cita-citakan. Mohon dengan sangat teman-teman ya, tidak ada kotak-kotak di antara kami karena kami tetap bersama. Siapapun yang berkontribusi semoga Allah balas, dan tolong dikonfirmasi ke WhatsApp Bang Zuma boleh, ke akun Bang Zuma boleh, ke Pera boleh, ke Goldian boleh. Silakan buat teman-teman yang masih mempercayakan hartanya kepada kami untuk kita pergunakan berjuang di jalan Allah. Silakan dikirim ke BNI 77777, 7-nya 1 2 3 4 5 kali 51770 atas nama APII. Ini yayasan lembaga yang sudah ada badan hukumnya ya. Ini lembaga yang sudah ada badan hukumnya. Silakan teman-teman kita menunggu. Kalau ada yang mau konfirmasi ke saya pun saya terima, nanti saya akan sampaikan kepada APII. Kita mengumpulkan dana ini untuk melaporkan para penista agama seperti yang sudah kita lihat, makhluk ini sudah menuai apa yang dia lakukan ya. Terlepas dari apapun yang akan kita hadapi, kita para apologet jangan terlalu dikhawatirkan. Insya Allah ada Allah yang akan membela kita ya. Silakan teman-teman, kita masih menunggu teman-teman. Dalam 3 hari ini kami akan prioritaskan untuk menggalang dana untuk memasukkan para penghujat ke dalam bui, dan kalian akan mendapatkan informasi dalam waktu dekat siapa-siapa yang akan menjadi orang-orang yang kalian lihat fotonya nanti dipublish sama Julius nanti ya. Julius akan memberikan kabar, Perah dan Bang Zuma, Julius API akan memberikan kabar-kabar yang menggembirakan buat kita semua, dimana kita berjuang dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita. Bang Zuma dengan pikirannya, dengan hartanya. Bang Zuma dengan pikiran, dengan harta, dan juga dengan tenaganya ya. Beliau berjuang dalam 3 hal. Kami mungkin baru berjuang dalam ini. Kami baru berjuang mungkin hanya dengan sedikit ilmu kami. Ya, kami mungkin belum berjuang dengan harta kami. Tapi mari kita sama-sama, bukan jumlahnya, berapapun jumlahnya, insya Allah itu menguatkan kita bersama melaporkan para penista agama agar mereka masuk ke dalam bukan cuma neraka tapi di penjara ya, seperti itu ya. Silakan teman-teman, kita masih tunggu buat teman-teman yang misalkannya yang sudah bergabung bersama aku menjadi kontributor. Silakan, aku menunggu teman-teman semua untuk sedikit banyaknya menyumbang kepada APII untuk agar mereka bisa bekerja maksimal dalam melaporkan para penghujat. Silakan ambil alih Perah, unit tutup camp juga udah malam banget di sini, jam 3:11. Insya Allah kita akan sondingkan nanti. Iqbal, kita ingatkan ini ya, kita sondingkan Dek. Juga nanti di Komal Nandar kita akan sondingkan kembali. Besok lagi, alhamdulillah tadi sudah, alhamdulillah masya Allah. Besok lagi kita setiap live kita akan sondingkan. Silakan diambil alih Bang Zuma, ambil alih lagi Perah sama Goldian. Unik jangan GR, itu bukan tepuk tangan tapi itu adalah suara perkawinan nanti binatang di sorga orang gitu. Mantaps, mantaps, mantaps. Ya Ikhwan, demikianlah. Oh demikianlah, masih lanjut ya ini ya. Gurunda, arahan Gurunda. Lanjut. Oke, lanjut kita ya. Ini soalnya jaringanku masih kena pul. Besok harus dibeli itu. Lanjut. Pabrik ini kalau sinyal. Seandainya besok udah aku pesan besok datang. Katanya sih pakai mobil truk, ngantarnya 3 mobil truk kayak alatnya Soneta Group. Besok diantar ke sini. Mantap Panglima. Live lagi ya. Kita bisa kemudian petantang-petenteng lagi. Terasingkan makanya jaringannya. Ini
Winslow ini apa? Siapa? Nggak tahu. Apakah hiburan? Ini apa? Aku nonton video ulangan Gurunda apa itu? Mubahala, Sumpah. Itu belum mubahala, itu mubahala bawa keluarga. Tapi itu sumpahnya serem banget Gurunda itu. Horor serius dengernya. Ya itulah. Kok berani-beraninya ya tetap lanjut si Logicrot double ini ya. Doa orang terzolimi itu langsung guys. Jadi jangan macam-macam ya. Dar, langsung Terzolimi gitu itu loh. langsung ke langit, oi. Gila dia. Serem banget serius ya denger ininya. Zolimi Kores kok, nggak langsung kebales kok Jul. Kapan aku zolimi Kores? Aku yang dizolimi dia. Enggak, lo dizolimi Bang Kores, tapi kok nggak langsung kebales. Ada tuh buktinya. Buktinya udah sakit-sakitan dia. Oh, mungkin ini ya apa namanya mobil, laptop sama HP-nya Julius tuh gara-gara Julius zolim sama gua. Lu minta maaf Jul sekarang Jul. Lu minta maaf sekarang Jul. Sebelum barang elektronik lu hancur yang lainnya. Anjir. Tanya sama Goldian. Dari sejarah kenalan Kores, siapa yang lebih parah? Apa namanya ya? Tadi mau kemana gua? Mau ke Bali? Belum. Mau apa ya tadi ya? Oh iya. Dan untuk apa ya? Untuk kalian semua netizen, kalian perlu tahu aja, terutama yang para menara syiar, moderator dan juga apologet. Bentar lagi API under Kores akan meluncurkan grup koordinasi terintegrasi dari ujung ke ujung antara apologet, moderator dan menara syiar dalam satu grup. Dan di grup tersebut kita semua akan distribusi informasi serta data serta link live. Jadi untuk semua menara syiar kami memanggil untuk bergabung di grup tersebut. Dan grup ini dipersimpel ya. Kalian nggak ada bicara donasi di sana, nggak ada bicara uang, hanya bicara data dan ilmu. Oke, stay tune aja, nanti akan rilis. Tunggu apa ya? Tunggu invitation dari kami gitu. Yohanes King of the King, kami datang Bang Kores. Mantaps, aku sambut. Tapi jangan kebanyakan, karena rumah aku kecil. Jimen itu Jimen. Oke ya, jadi kita si Jimen itu. Ya, kita akan nantikan bulan depan berita yang lebih luar biasa tentunya. Kalau si Logicrot ini kan apa ya, nggak ada nilainya sih sebenarnya. Ya, cuman sampah yang kembali ke tempat. Tapi ketika melihat para terhitung kesel ya, kejang-kejang melihat dia dijeruji begini, ya gue jadi seneng. Jadi bulan depan yang akan heboh guys. Iya, bulan depan heboh. Nah, sounding kami saat ini itu berhubungan dengan berita nanti yang bulan depan gitu. Karena ini appetizer lah. Grupnya bukan tentang yayasan. Siapa nih? Ukti, ini grupnya nanti tentang moderator, apologet sama menara syiar gitu. Udah saatnya kita apa namanya ya? Berintegrasi gitu. Ya, jadi yang akan didistribusikan adalah ilmu. Ketua Litbang dan wakilnya Goldian. Sejak kapan Si Goldian ini nebeng mulu program gua nih, gua lihat-lihat nih dari semenjak milad. Dia sejak kapan di Litbang? Nah, ini lu tuh bikin program eksklusif, lu tuh bikin program olahraga yang lu mau gitu loh, ya. Di bawah gua BPH. Lu bikin apa ya, turnamen padel kayak apa kayak gitu. Gua BPI. Robert Lele stay tune, Robert Lele pipis kucing stay tune. Diem, lu itu di bawah gua ini badan pengurus inti. Ngomong apa nih kayak kentut aja nggak kedengeran. Iya, gua badan pengurus inti, lu itu Robert Lele ini salah satu. Oh iya, siap, badan pengurus inti. Aduh. Lele berbahaya gua lihat ini. Buruan yang bakal seru karena dia badannya besar dan kumisnya panjang. Udah diskusi, jangan banyak ngobrol ya. Hah? Wah, kita disuruh diskusi, disuruh-suruh kita. Siap netizen yang terhormat. Oke, Iwan.
Sekali lagi kita gas ya, sekali lagi kita gas. Yang terakhir, kami nantikan infak fisabilillah kalian untuk pergerakan ofensif kita dalam rangka apa ya? Membalas apa yang mereka lakukan terhadap saudara kita. Gitu. Kita ofensif sekarang. Makanya kami woro-woro serius di malam hari ini. Dan insya Allah nanti kalau Gurunda udah bener sinyalnya, besok kita woro-woro lagi. Tafadol silakan. Kalian yang siap untuk berinfak fisabilillah, transfer ke itu rekeningnya yang di atas dan konfirmasi ke nomor yang aku share di bawah. Oke, screenshot aja. Inilah sounding untuk malam ini sebelum kita closing. Gas ikhwan. Oke. Orang suka ngagetin di kuping, nggak cuma kuping, ukti. Mungkin untuk terakhir aja Res, sebelum kita tutup karena besok kan juga banyak kegiatan ya. Oh iya. Yes. Doroy. Kalau untuk bantu logika nggak usah ada donasi, nggak ada yang mau bantu logika, ngapain kita bantuin Kok logika? bantu Ya, bener logika aja. anjir? Apa ini? Kok ke situ? Kok bantu logika? Kok bisa kepikiran ke sana, Ki? Kita ini sedang ada program ya, setelah Logi Corot itu akan ada yang menyusul dan yang menyusul ini akan membuat heboh guys ya. Tapi sekali lagi karena ini ranahnya penegak hukum, kita tidak boleh ngomong duluan. Kalian nantikan saja siapa yang berikutnya akan menemani Logi Corot guys. Apakah Kores yang akan menemani atau Goldian? Ya, kita tunggu. Bom-bom. Bom-bom itu badannya besar, guys. Itu kalau anjir dimasukin itu kasihan apa polisinya. namanya? Lantai bui cekung itu kalau dia tinggal di sana bertahun-tahun. Iya, tapi ada untungnya sih bagi napi yang lain nanti bisa jadikan badan dia sebagai tempat tidur. Assalamualaikum. Bang Kores, ujungnya 4473 kan? Iya. Wih, akhilase jazakallah khair, mantap. Mantap ini si Bom-Bom sama Edis lagi berantem seru-seru. Besok aku bahas lah. Yang mana? Kapan, Jun? Lagi sekarang tadi. Gara-gara Edis bilang penyalipan itu rencana iblis. Wah, ngamuk Pak Bom-Bom. Waduh. Detik-detik hancur tuh. Rumah belum jadi. Enggak lah, menang Edis lah. Penontonnya lebih kuat. Menang Edis. Malah di tempatnya Pak Bom dimaki-maki. Pak Bom cuma cari koin. Bom iri sama Edis. Ngamuk dia. Bom itu live-nya 24 jam loh. Tapi ya salah juga, Bre. Karena kalau Kristen mainstream itu penyaliban itu karya Tuhan. Iya, karya Tuhan, tapi ya kalau mau jujur ya karya iblis gitu kan. Karya Tuhan itu kan doktrin. Tapi faktanya Lukas 23, Karya iblis lah. Yohanes 8:37 itu kan karya iblis. Untuk merencanakan. Loh, berarti pada dukung Edis dong kalau gitu. Ya, kita dukung Edis. Kita pro Edis. Lukas 23, iblis masukin Yudas untuk merencanakan penyalipan dan datang ke imam-imam. Bener Edis, nggak salah. Hidup Edis. Salib karya iblis. Wah. Enggak, Edis jatuhnya bidat itu. Melawan arus utama. Edis itu yang paling benar di antara apologet Kristen, tahu. Dia itu punya Roh Kudus, cuman dia satu-satunya yang bisa menjawab tentang Kristen, kata Oten gitu. Kalian jangan gitu, Kelvin. Oh, begitu. Wah. Kata orang ya itu, sudah. Bu. Jadi pemimpin di inilah apa lembaga kekristenan di Indonesia lah. Apa ya? Iqbal kata Pak Pendeta Yunus, dia adalah simbol pengurapan kan, Dek. Dia Mesias. Mesias dia simbol pengurapan kata Yunus. Pak Edis siapa Pak? Edis itu adalah simbol pengurapan. Dia adalah sang. Wih, Sal, jazakallah khair Sal, mantap. Oh iya Bang. Nggak apa-apa, banyak itu. Nanti lo di Yaumil Hisab banyak ini. Jadi mari kita support Edis menggaungkan
doktrin terbaru denom ediisme ya. Ini denom baru ya teman-teman, denom ediisme. Nama denomnya adalah penyalipan karya iblis. Yang percaya katakan amin. Amin. Tapi memang mereka itu setiap Polikarpus ya, itu harus ada ciri khas ya. Coba lihat, kayak Rudi Yohanes kan gara-gara bilang Yudas masuk surga kan viral dia kan dulu. Jadi Di situ setiap lah mereka tuh jatuhnya harus ada Rudi ciri tuh. khas. Iya. Harus ada ciri khas memang masing-masing mereka. Udah tutup yuk. Oke, tutup, Res. Yuk kita istirahat karena Sabtu Minggu konsolidasi penuh ya Afi Pusat selama Gurun dari Jakarta. Ikhwan doakan kami sehat-sehat ya. Tapi bentar lagi tidur Pin. Abis tutup teleponan bentar yuk. Oke. Waduh, ya. sleep call mereka guys. Enggak pasti ada lu juga. Ian, kau juga. Semua lah, semua apologet lah. Iqbal juga. Terus semua. Ya, kita tutup ikhwan. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk semua kalian yang telah berpartisipasi, kontribusi baik finansial, doa maupun tenaga dan waktu. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat dunia dan akhirat semua yang kalian lakukan untuk agama ini melalui pergerakan apologet Islam Indonesia. Dan mari kita tutup malam yang indah dan berapi-api ini dengan kabar gembira yang kami sampaikan menggunakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.